The falling leaves drift by the windows. The autumn leaves, all red and gold. I see your lips, the summer kisses, the sunburned hand I used to hold. Since you went away, the day grow long, and soon I hear a winter song. But I miss you much for my darling. When autumn leaves start to fall. The falling leaves drift by the window. The autumn leaves, all red and gold. I see I live the summer kisses, the sunburned hand I used to hold. Since you went away, the day grow long, and soon I hear a winter song. But I miss you much for my darling. When autumn leaves start to fall. Ya, terima kasih pada Pak Hani Andres ya. Pemirsa di rumah, baku dapat lagi di mana-mana patorang hanya di Cahaya TV, Cahaya Bagi Keluarga. Memang agak lain kali ini. Tidak seperti biasanya, orang ada di ornamen-ornamen yang identik dengan mana-mana patorang. Orang sekarang lagi berada di Winangun. Winangun di kediamannya Bung atau Bapak Hani Andres. Kami dari Cahaya TV juga mengucapkan terima kasih ya buat Pak Hani yang sudah menerima kami di sini. Kami tidak sendiri juga, ada di sana banyak ini. Memang sudah ada pelih, sudah Pak kasih siap ini semua kan. Pak Hani sudah siapkan. Tadi kita pikirnya cuma Pak Hani sendiri, tiba-tiba sudah pelih ini tahun-tahun 70-an so ada lagi. Ada orang mari kita undang Pak Ayu Hulinggi ya. Kita berikan aplaus juga buat Ayu Linggi. Selamat siang. Selamat siang. Agak ini mana-mana patorang ini agak santai, nyana terlalu protokoler. Jadi biasa aja Om Ayu bagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Soalnya ini ada atur ini sound ini kita tahu memang profesional, nggak mungkin mau salah. Om Ayu datang sendiri? Sendiri. Masih ada lagi yang orang mau undang? Oh ada? Lagi dalam perjalanan. Lagi dalam perjalanan? Atau so ada di muka rumah? Ibu Diana sudah ada itu? Ya, Budewan. Budai. Budewan ya. Budewan ya sekarang sudah. Tapi so lantik belum ya? Sudah dekat. Sudah dekat. Oh pasti. Mari orang undang Ibu Diana, selamat siang. Selamat siang, apa kabar? Halo semua. Selamat siang. Ada lagi satu. Dapat lihat aku ikut terus di Ibu Diana dia.
Tunggu. Baru turun dari oto. Orang undang, ini dia, Oscar Poso. Kami undang Oscar Poso ya. Iya. Memang dia mau ikut terus dari Ibu Diana. Ya, Bung Oscar selamat siang. Selamat siang. Apa Selamat kabar berapa? semua ini? Ya, selamat siang. Rupa surame ini pasukan sobanya ini. Ini memang pemirsa di rumah mungkin agak bertanya-tanya. Dapat lihat lain kali ini orang pe episode mana-mana patoran. Memang kali ini subtema dari mana-mana patoran berbicara mengenai seluruh aktivitas kalau orang bilang dari masa Manado mantan-mantan musisi yang tetap eksis walaupun bukan di bidang musik lagi, ya. Dan mari orang berkenalan satu persatu. Kembali lagi dari Bung Oscar, silakan. Bagaimana kalau dari tuan rumah dulu Oh, supaya lebih silakan. mantap toh? Silakan Pak Hani. Baiklah, pemirsa di rumah, dalam acara kita kali ini dalam tema mana-mana patorang, Mana-mana patoran. saya teringat akan satu pepatah dari seorang pejuang. Dia berkata bahwa old soldier never die. Kalau nggak salah itu dari MacArthur ya. Nah ini mungkin itulah mungkin itu pepatah itu yang coba paling di- cocok untuk kita. Coba Ibu Diana tolong sebagai orang yang TPRT. kira-kira Old soldier pengertiannya bagaimana? never Ibu? die. Sebetulnya kalau arti harfiahnya sendiri, soldier berarti prajurit, ya. Kemudian never die berarti dia tidak pernah mati. Akan tapi kita keberadaan kita semua di sini bahwa bidang kita itu tidak pernah akan lekang oleh waktu, lekang oleh panas, tidak pernah usai ya. Di mana itu selalu ada, itu abadi. Seperti itu. Jadi dikaitkan dengan profesi kita masing-masing. All position. Ya, all position ya. Never die. All position never die. Jadi walaupun kita sudah setua ini ya mengikuti usia, kita bisa reuni. Ini puji Tuhan sekali bahwa kita bisa bertemu dan bersama-sama dengan kawan-kawan lama di sini. Untung Seperti kita belum itu, tua kira-kira. ini. Cuma kita yang paling muda. Bukannya tua. Ini sebetulnya bukannya tua, sudah tidak muda lagi. Seperti itu. Ya. Tapi kayaknya belum dikenalin, mungkin sepintas Ya, tadi ya. oleh Orang pengen tahu dulu. Pak Dedi tadi. Oke. Nama lengkap, kemudian apa segala macam. Ini karena acara mana-mana patoran jadi silakan bebas-bebas saja. Ya. Nama saya Ani Andris. Saya mulai status Berkeluarga, tidak bujang lagi, tidak bujang lagi. punya anak 2. Ya. Sudah menikah? Sudah. Ini siapa yang reporter ini? Semoga. Jadi Sekarang kita mulai dari aktivitasnya? aktivitas kita ya. Ya. Saya cerita sedikit ya. Jadi saya memulai karir musik itu sebetulnya sejak SD ya. Sejak SD saya sudah punya bakat ya. Oleh orang tua itu di rumah saya ingat kita punya keroncong, punya gitar, punya keyboard Yamaha dulu fasilitas musik ya ya. diberikan Ya. itu. Kita mulai belajar itu. Kemudian begitulah ikut vokal grup sana sini dan sebagainya. Pernah sama-sama Ibu Diana dulu di tim kesenian Sulut ya. Iya, ada 25 tahun yang lalu Iya, ya. kita Ada masih beberapa itu. tahun. Beberapa tahun yang lalu kita itu bersama tim kesenian Sulut. Kita pernah berkiprah bersama-sama selama 2 periode ya. Jadi kalau tempat-tempat show di Jakarta seperti Balai Sidang Senayan, Taman Mini itu sudah biasa ya. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia ya. ada. Kita sudah itu. Ada beberapa tempat. Kemudian setelah itu kita mulai Berkarir. mulai aktif ya sebagai singers ya. Ya. Waktu itu mungkin dengan sama saudara Ayu ya. Bapak Ayu itu kita di grup Tarsius ya. Tarsius itu tahun berapa ya Pak Ayu?
70-an ya? 80. 80-an. Tahun 80-an kita sudah itu ya. Tenang dengan lagu-lagu standar. Kemudian Tunggu dulu. Standar itu yang bagaimana maksudnya? jadi lagu standar sini Biar orang di Maksud- penonton maksudnya itu- bisa tahu juga lagu standar itu seperti apa. jadi lagu standar itu sebetulnya standar internasional ya. Jadi Anda kemana saja di pub-pub di seluruh dunia maupun nightclub, Anda akan ketemu dengan lagu-lagu yang tidak pernah, yang abadi sepanjang masa, tidak pernah mati lagunya. Evergreen. Contohnya lagu-lagu yang Evergreen. ya, Autumn Leaf atau Manis. Autumn Leaf seperti yang saya nyanyi tadi. Kemudian ada lagu-lagu Caca lainnya, lagu-lagu standar This Masquerade, Banyak. banyak Kalau lagu-lagu Binte itu. Bilohuta termasuk lagu standar. Standar Binta Biluhuta Lagu standar di termasuk Gorontalo. standar Gorontalo. Ya, Lagu standar tapi di lokal, ya, Gorontalo. ya. Berarti kalau Minasa oh inani keke. Ya, seperti Ya. itu. Tapi kalau kita berbicara mengenai lagu standar itu, pengertiannya itu adalah standar untuk nightclub ya. Di dunia malam itu, Dunia entertain. dunia maksudnya. entertain itu maupun musisi-musisi jazz di seluruh dunia itu, lagu itu tetap ada. Mungkin dinyanyikan dalam berbagai versi ya. Tetapi lagunya tetap abadi. Nah, yang Seperti pasti itu. sekarang Pak Hani masih tetap eksis di bidang musik atau sudah berpindah Ya kami ini berkarya di setelah sebagai singers, kami juga terjunnya sebagai musisi walaupun tidak terlalu aktif karena maklumlah tugas-tugas kantor. Iya, kantor mana nih? Iya. Banyak yang pengen tahu Makanya kantor mana. sekarang itu berkarya di bidang apa? Berarti kalau di Karirnya. kantor berarti berhubungan dengan jabatan, ya. Jadi kalau saya sendiri kan sudah sebetulnya kan kalau lihat karir itu kan sudah pernah kemana-mana ya. Saya kebetulan bekerja di Perum Bulog ya, di Perum Bulog Sulawesi Utara. Kemudian saya pernah ditugaskan di subdivisi regional Sangir Hunaya. Kemudian saya pernah ditugaskan di Timur Timur kurang lebih 5 Berarti- tahun sampai merdeka. Cukup melanglang buana ya. Cukup banyak perjalanan dari Sabang sampai Merauke. Begitulah kira-kira. Belum. Kemudian setelah saya dari Timur Timur itu saya bertugas di Luwuk ya, Sulawesi Tengah. Luwuk 5 tahun. Kemudian dari itu saya ke Palu 5 tahun lagi. Kemudian saya masuk Manado dan kebetulan sekarang ini dipercayakan untuk di Bolang Mongondo ya, Perum Bulog Waduh. Bolang Mongondo, Berarti yang paling jauh tuh Timur. 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 Paling jauh selain Sulawesi sendiri. Kan? Ya. Makanya karena suatu tugas di Bola Mongondo, nah pemirsa di rumah, orang mulia ini bentor yang lewat. Gara-gara so tugas di Mongondo banyak bentor tuh. Ya. Nah, jadi bentor mau lewat, tetap di Cahaya TV ya. Penonton, orang masih ada di mana-mana patorang, hanya di Cahaya TV, cahaya bagi keluarga. Orang mau lanjut juga sedikit ini cerita tadi tentang sudah tugas di Mongondo ya. Kira-kira di Mongondo itu kendala-kendala apa yang didapati di lapangan sana? Kayaknya kalau pengalaman itu masing-masing daerah kan punya kesulitan situasi sendiri sosial ya. sendiri ya. Kalau di Mongondo itu seperti apa? Yang didapati di sana bagaimana? Pergerakan maksudnya kalau di Luwuk
tahu-tahu rumahnya di Manado, tahu-tahu jauh. Tapi kalau mengondo kan cuma 4 jam. Nah, bagaimana? Apa sering pulang? Biasanya begitu maksud. Oh, Nah, sering pulang atau seminggu sekali pulang. tergantung tugas ya. Kalau lagi tugas tentu kita tidak bisa meninggalkan tugas. Kita harus mengutamakan tugas ya. Ini pesan kepada teman-teman yang baru mulai berkarir di PNS. Tugas is Disiplin, tugas, ya. harus disiplin Oscar baru mau masuk Agustus. dan boss is boss. Betul. Ya, harus diingat bahwa atasan tetap atasan lah. Rupa dalam itu artinya kata-kata itu ya. Bos is bos memang susah. Best susah. of the best atau boss is the boss? Boss is boss. Jadi semua arahan bos itu harus Dipatuhi. Nah. betul dan tidak Tanggung atau jawab bos. agak setengah mati Ya. buat bawahan. Bagaimana ini kalau Bapak ini selaku boleh saya tambah Boleh, sedikit? boleh tambah. Artinya Iya. kita menerima saran dari bawahan, Iya, namun bawahan harus tahu juga Boss bahwa is keputusan akhir adalah tetap. di tangan Pimpinan. atasan. Oh begitu. Seperti itulah kira-kira maksudnya. Nggak pernah ada kendala selama ini. Jadi mungkin ada tuh pembangkang, ada yang begini, ada sanksi Pasti ada. disiplin atau bagaimana? Di mana-mana pasti ada, tapi kita harus tahu caranya. Tahu caranya menjelaskan, Ya. mengayomi dia dan sehingga dia bisa mengerti bahwa kita melakukan ini alasannya apa. Seperti itu. Oke, luar biasa. Ada, coba tolong Ibu Diana jelaskan Pak pemirsa itu. Boss is boss dengan best is the best. Apa DP perbedaan dan persamaannya? Mungkin Oscar juga tahu. Ini menyangkut bos, ini bosnya saya nih dulu ya, teman sejawat dulu. Ini bos is the boss, jadi apapun keputusan dari pimpinan atau bos, pimpinan kantor dalam hal ini Pak Hani sebagai pimpinan harus ditaati. Akan tapi sejauh mana peran serta mengayomi bawahan dan lain sebagainya sesuai aturan ya, apalagi dalam pegawai negeri atau PNS yang ada itu lebih punya apa ya, tata tertib apa segala macam ya, seperti itu. Ya, jadi semua ada aturannya. Kalaupun Maksudnya dilanggar persamaannya dengan best best apa? of the best. Jadi terbaik dari yang baik. Apa DP persamaan dengan boss is boss? Ini, nah ini kok, ini Makanya selalu tadi saya jaga. bilang, Oscar mungkin lebih punya pendapat. Iya, apapun yang baik. Jadi bentar, mungkin salah atau saya salah persepsi atau salah menyampaikan. Jadi best of the best. Jadi yang baik dari yang terbaik. Apapun itu, kita berusaha untuk menjadi yang terbaik dari yang sudah baik. Kalau itu perbedaan. Itu arti itu perbedaan antara boss is boss boss dengan best of of the the best. Itu perbedaan tadi. Ya. Nah itu Makanya tadi itu perbedaan. lempar terus. Yang Ibu Diana jelaskan tadi itu adalah perbedaan. Ya, Perbedaan boss is boss dengan best of the best itu sudah dijelaskan tadi oleh Ibu Diana. Yang kita Ya. tanya sini itu persamaan. persamaannya. Persamaannya Mungkin apa? persamaannya itu kalau kita sebutkan memberi julukan the best boss, mungkin itu persamaannya sama dengan the best is the best. Nah, jadi kalau orang telah baik-baik lagi. The best boss. Boss is boss itu mau tidak mau tanggung jawab terakhir adalah di bosnya ini. Iya, keputusan akhir. Baik Maksudnya buruknya gitu. Tetap diterima oleh Iya. bos. Itu kalau best of best ya, yang dari kecil bisa jadi besar. betul. Ya. Yang kita tanya sini jadi teka-teki ini di sini persamaannya apa, makanya kita suruh jawab Oscar. Dapat dusu terus ini. Begitu no Nah, Dedi? jadi begini, kalau kita ya, ini kan mana-mana 4 orang, jadi kita mau berbicara menurut apa yang kita tahu Ya. tentunya. Jadi kalau kita boss is boss itu adalah memang menunjukkan sebuah loyalitas, kemudian kalau best is the best adalah kualitas, menentukan kualitas. Kalau menurut kita persamaannya ya tentu mengarah kepada yang terbaik, kerjasama, ya yang dibina di situ adalah kerjasama.
Kalau sebenarnya boss is boss itu membicarakan secara loyalitas kita juga setuju. Tetapi ke dalam konteks sepenuhnya ke dalamnya kan banyak. Kadang-kadang kita berbeda alur pemikiran, berbeda prinsip dan lain sebagainya. Memang kita harus ya sadari bahwa memang pada akhirnya pimpinanlah yang bertanggung jawab. Seburuk apapun kinerja dari yang bawahan ini tetap menjadi tanggung jawab dari pimpinan. Jadi walaupun di dalam prakteknya kesehariannya untuk mewujudkan itu, saya rasa banyak intrik-intrik yang pada akhirnya kita juga akan kembali kepada boss is boss. Ketika kita mentok pada satu persoalan, ya tentu kita akan Keputusan kembali akhir. kepada keputusan akhir, boss is boss. Karena ada istilah yang bilang bos itu tidak pernah salah. Aturan pertama, aturan kedua, kalau bos bikin kesalahan, tinjau lagi aturan pertama. Jadi ya boss is boss. Jadi tadi Oscar itu sudah jawab persamaannya, cuman dia kurang definisikan. Persamaannya tetap outputnya ada di belakang. Bos dan base sama-sama output terakhir. Jadi tidak ada yang bisa menutupi itu. Boss is boss. Jadi apapun yang ini loyalitas tetap bos yang menentukan. Artinya begini ya. Best of the best juga. Ya. Bestnya tetap outputnya terakhir adalah yang terbaik. Jadi sebetulnya begini Pak, pengertian boss is boss ini ingin menyampaikan kepada adik-adik PNS ya yang baru mulai berkarir bahwa karir itu Anda itu panjang. Jadi salah satu unsur yang sangat penting dalam membina karir adalah kesetiaan kepada atasan. Iya, betul. Dalam arti yang wajar. Wajar, Ya, ya. wajar. Selama itu wajar dan sesuai prosedur, Ya. kenapa tidak kita mendukung atasan? Dengan harapan satu saat kita jadi atasan, kita akan didukung juga oleh anak buah. Ya, karena karir itu kan berjenjang ya. Iya. Ada Maaf. jenjang. Penonton, Torang akan melanjutkan ini perbincangan dan akan dibuktikan dalam nyanyian, nanti akan dibawakan oleh Budiana ya. Nanti sesudah yang satu ini. Mana-mana, mana-mana, mana-mana patorang, mana-mana, mana-mana, mana-mana patorang. Mana-mana, mana-mana, mana-mana patorang. Dari dulu aku telah katakan padamu, ku terima padanya tentang dirimu. Kalau memang engkau ingin permainkan cintaku, janganlah padaku, jangan hidupku engkau hancurkan. Bisik hati kecilku, saatnya nanti pastikan terjadi. Kisah kasih sayangku kau hianati dan berpaling pada sahabat karibku. Sampai hati kan mana satriamu. Kini aku sadar bukan aku curahan kalbuku. Janganlah kau ulangi aku yang pertama. Berjanjilah sayang bahwa dia kasih yang terakhir. 1000 bulan telah lalu kau pergi dariku. Tiada pernah, tiada harapan,
kau beri padaku. Kalau memang engkau ingin permainkan cintaku, janganlah padaku, jangan hidupku engkau hancurkan. Bisik hati kecilku, saatnya nanti pastikan terjadi. Kisah kasih sayangku kau khianati dan berpaling pada sahabat karibku. Sampai hati kan mana satriamu. Kini aku sadar bukan aku curahan kalbuku. Janganlah kau ulangi aku yang pertama. Berjanjilah sayang bahwa dia kasih yang terakhir. Ya, memang suara masih bagus ya. Suara Dapat rasa dengar air mie kulit tadi kan. DP sisa-sisa ini. Semua habis ini, tapi tidak pernah habis. Kalau suara tetap ada, maksudnya suara berbicara kan manusia kan. jadi tolong kasih tahu dulu Pak pemirsa di rumah bahwa Musician never dies. Ya, betul. Ibu Diana Music. tadi ini, Ibu Diana Pakasi adalah, coba Oscar tolong perkenalkan lagi Ibu Diana. Oh iya, begini Ibu Diana Pakasi kemarin kan memang mengikuti pemilihan legislatif dan kebetulan Ibu ini terpilih dan nanti tanggal 11 Agustus 2014 ini akan dilantik menjadi Ibu Dewan ya di DPR. Ya, bagaimana? Tunggu, orang belum dapat dengar, cuma kita yang dengar ini, coba deh. Bagaimana tadi? Interupsi, Ya, bukan kebetulan menurut kami, memang dipilih sudah dipilih. rakyat. Ya, betul. Lanjut. Jadi tanggal 11 Agustus nanti ya, rencananya akan dilantik dan mudah-mudahan semua berjalan lancar dan apa yang menjadi rencananya ke depan ini betul-betul bisa terlaksana. Tidak hanya semata-mata mengikuti atau iko-iko rame orang bilang, tapi memang benar-benar membawa suara rakyat dan memperjuangkannya di sana. Terutama buat ya kita-kita inilah seniman-seniman ini ada yang mewakili dan mudah-mudahan kesejahteraan seniman akan terangkat nanti ke depan. Pastinya Ibu Diana dulu itu adalah seorang apa gitu. Ya, Biar kalau yang pemirsa itu, tahu, ya kan? kalau yang itu mungkin Ibu Diana sendiri yang harus menjelaskan kepada Kayaknya pemirsa. supaya pemirsa tahu. Oke. Terima kasih, tepuk tangan dulu buat teman-teman saya, buat host kita kali ini, buat Bung Hane Andris, Bapak Kepala Cabang. Dan yang pasti, yang terutama dan yang paling utama adalah memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus bahwa saya terpilih sebagai salah seorang anggota Dewan Kota Manado periode 2014-2019. Semua atas perkenan Tuhan Yesus Kristus, juga doa, dukungan dari keluarga saya, keluarga besar saya, kemudian dari tim pemenangan, juga seluruh kerabat saya dan seluruh masyarakat yang memilih saya. Terima kasih sekali atas dukungan, doa dan perkenan dari Tuhan. Saya bisa terpilih untuk membawa corong aspiratif sebagai corong aspiratif bagi pekerja seni di Kota Manado khususnya, karena saya dari Dapil Wenang Wania terpilih dari Kota Manado, jadi untuk Kota Manado. Semoga kedepannya bisa berakhir dengan baik, bisa dilancarkan oleh Tuhan, bisa
semua dilapang-lapangkan walaupun saya tahu tidak ada yang mulus ya, tidak ada yang mulus semua perjalanan karir saya ke depan, akan tapi saya selalu memohon doa restu, mohon dukungan dari semuanya untuk bisa terwakili, bisa apa yang menjadi cita-cita teman saudara siapapun dia yang sesuai dengan bidang saya. Tahan Ini kalau Ibu so Dewan panjang mulai sekali. bicara ya setengah mati mau potong. Saya tidak tahu berhenti kita kalau sama bicara. Sebentar, Om Ayub siap-siap ya, jadi penasihat khusus Ibu Dewan. Nanti sesudah bentor lewat lagi ya, tetap di Cahaya TV. Mana-mana, mana-mana, mana-mana Patorang, mana-mana, mana-mana, mana-mana Patorang. Mana-mana, mana-mana, mana-mana Patorang. Oke pemirsa, masih tetap di Cahaya TV, Cahaya bagi keluarga, dan di acara ini tetap di mana-mana Patorang. Orang lanjut saja, seiring waktu harus cepat-cepat. Jadi biar lebih tunggu. jelas. Jadi Ya kita toh? akan mau ini kan tadi ya, Ibu Orang Diana kasih sobat jelas. cerita Orang kasih tentang jelas dulu latar belakang Ibu Diana. ah itu tapi maksud ini makanya mesti cek Om dulu. Oscar tolong jelaskan. Ya toh? Setahu kita Ibu Diana ini adalah yang dari awal orang berkenalan itu sudah kenal di dunia entertain, di dunia hiburan. Saya kenal Ibu Diana sebagai penyanyi pada saat itu. Tetapi bahwa latar belakangnya banyak juga, sebelumnya pernah menjadi karyawan salah satu bank. Itu masih pernah juga menjadi noni ya. Noni Sulawesi Utara. Tapi di Tahun tahun berapa ya? tahun Tahun berapa berapa itu? Pokoknya tahun yang lama. tahun Begini deh. tahun 8 berapa ya kira? Tahun berapa itu ya? Biar lebih lengkap mungkin saya perkenalkan ya. Halo pemirsa, saya Diana Silvana Pakasi, menikah dengan Bapak Martin Gerard Worang dan beranak satu putri. Punya anak satu ya. Punya anak satu putri dan sudah selesai. Tugas kami sebagai orang tua sudah selesai menyekolahkan dia dan sekarang berada di luar daerah dalam merintis karir, juga suami saya juga begitu. Dan latar belakang saya sebelum sampai pada saat ini langkah saya yang paling akhir ya, jadi maksudnya sampai dengan karir saya yang terakhir ini di Dewan, saya pernah semasa sekolah dalam berkesenian saya mengikuti vokal grup seperti Bung Hani juga ya. Saya mengikuti salah satu ajang pemilihan noni ya, waktu itu tahun 80-an dan menang sebagai runner up. Kemudian disitulah saya mulai merambah dunia entertain, di samping memang darah seni itu mengalir dari bapak saya. Ya, bapak saya pernah menjuarai beberapa kejuaraan bintang vokalia pada zamannya. Bintang radio televisi Bintang zaman radio lalu. zaman lalu ya. Jadi saya, kakak saya, kemudian adik saya juga terjun dalam bidang yang sama kan, tapi saya yang masih terus-terus sampai sekarang ya, walaupun kurang aktif lagi. Akan tapi pada waktu itu saya bersama-sama dan Pak Hani di dalam tim kesenian Sulawesi Utara itu 3 tahun berturut-turut mempromosikan Sulawesi Utara, seni budaya dan pariwisata Sulawesi Utara ke seluruh Indonesia bahkan sampai ke luar negeri. Itulah tugas yang saya emban pada waktu itu. Kemudian saya berkarir di salah satu bank swasta terkenal di Manado waktu itu di tahun 80 sampai 90-an, kemudian pindah ke Jakarta masih dalam karir yang sama. Halo. Pemirsa, Ya. ada isu-isu dari tim cari taunya mana-mana Patorang, bahwa Ibu Diana ini dulunya waktu berkarir di bank swasta, salah satu bank swasta ini, dia rela memberhentikan diri atau resign demi cinta. Kira-kira orang mau tanya sama Ibu Diana, apa benar atau enggak ini? Sedikit gosip. Ya, ini gosip bisa saja siapa Bukan saja gosip, ya. tapi ini memang tim cari tahu ini saya percaya sekali. Oh begitu ya. Nah,
Sudah dibuktikan? Belum sih, makanya Ah, dibuktikan itulah. langsung dengan dari Ibu Diana sendiri Saya yang sebetulnya klarifikasi. tidak ada sampai ke sana akan mau berhenti, akan tapi pada waktu itu sikon pada waktu itu karena saya Yang jauh. pertanyaannya ini, apa dari- benar? Oh, Apa benar Ya, yang benar. mana Ibu Diana itu berhenti dari bank tersebut ya. dikarenakan mengejar cinta? Waduh. Iya, waktu itu. Nah ini dari tim cari tahu saya, mana-mana petorang yang Ya. Sebetulnya begini masalahnya Pak Waru, itu bukan itu masalah keluarga yang pasti itu mungkin hanya rumor, tapi sekian belas tahun saya berkarir langsung saya mandek itu kan rugi sekali ya. Jadi rugi semua ya, kalau Pak Hani tahu itu kalau sebagai karyawan itu bagaimana. Bos Dan is memang bos lagi. Nda. iya bos is the boss, tapi pada waktu itu urusan keluarga, kebetulan ibu saya sakit dan tidak bisa saya tinggalkan sampai sakit yang kalau menurut ukuran kedokteran itu sudah di luar apa namanya, di luar kekuatan medis. kekuatan dokter, ya, kekuatan medis ya. Jadi itulah menyebabkan saya terpanggil dan saya pikir kenapa saya memang mesti pulang, tapi itu memang dari atas, dari Tuhan bahwa memang saya harus pulang dan harus melihat ibu yang sakit dan pada akhirnya saya masih terus tetap berkutat di dunia entertainment dan situ juga yang dunia yang tidak bisa saya tinggalkan yang membesarkan, salah satu yang membesarkan nama saya. Disitulah kira-kira apa namanya saya berada sampai dengan sekarang walaupun sudah tidak seeksis dulu karena regenerasi ya banyak yang Ini yang muda-muda. paling seru sebenarnya di dunia apa? Dunia entertain atau di dunia politik? Yang mana yang lebih seru, lebih menarik? Ya dari bidang kita sebetulnya Ya. kalau ini kan panggilan jiwa, ini musik itu kayak Pak ini bilang music is never dies, is right kan ya. But dari dalam hal ini kalau kita kombinasikan dan saya bukan kebetulan betul, saya atas perkenannya saya terpilih berarti sudah disitulah panggilan saya. Saya akan di sana hadir di sana untuk membawa satu pembaruan seperti dari Cuman slogan jangan lupa dari nanti, salah satu partai saya, karena ini pembaharuan, kan dipilih restorasi. oleh rakyat. Seperti Jadi itu. tentunya nanti setelah duduk di sana, kita juga akan terus memantau apakah benar-benar bekerja dengan maksimal atau tidak. Karena Ya. saya rasa itu akan itu merupakan dalam tanda kutip tabungan untuk perjalanan karir berikutnya. Jadi Betul. kalau ini awalnya ini berhasil, tentu kita akan mencari lagi. Semua, saya di pikir kedepannya, betul. gitu. Semua yang transparan itu baik, akan tapi bagaimana kita menyikapinya. Kalau untuk Jadi, ya. belajar manage untuk transparan apa, Ya. orang mesti bertanya pada pakar. Begitu. Kebetulan pakar hadir dan pakar ini yang membesarkan saya juga di Sulut ini ya. Kami persilakan Bung Ayub untuk sedikit memberikan nasihat kepada orang Ibu Diana. Iya. Jadi Sebentar. apa Mungkin sebelumnya itu maaf senior, saya akan menyampaikan bahwa kinerja daripada Ibu Diana ini di Dewan nanti pasti ada indikator-indikator yang bisa kita lihat di sana. Apakah beliau sudah membawa pesan-pesan kita atau belum? Salah satu indikator mungkin kita semua setuju bahwa kalau honor pemain keyboard sudah naik 2 kali lipat, Oh, itu mungkin itu sekarang berarti begini. Ibu Diana sudah itu kan masalah sudah masih eksis di masuk sana. dalam program, ya. Jadi Ya, semua tapi sabar apapun dulu. itu. Sabar dulu. Ya. Torang mulai ini bentor lewat ya. Nanti torang bahas lebih habis. Memang pemirsa susah sekali acara mana-mana patorang kali ini karena semuanya host. Ini adalah host, semuanya mantan-mantan host. Jadi memang Host, yang jadi host kali ini host. Tetap di Jaya TV. Mana-mana, mana-mana, mana-mana patorang, mana-mana, mana-mana, mana-mana patorang. Mana-mana, mana-mana, mana-mana.
Penonton balik lagi di mana-mana Patorang. Memang kali ini mana-mana Patorang memang seru, lain daripada yang lain. Mau suruh host, semua jadi host ini. Tapi kali ini dari tadi orang pernah lihat dia bicara atau apapun. Tapi ternyata ini Om Ayu ini kan adalah seorang pemain drum atau drummer, lebih dikenal dengan drummer yang sudah beralih profesi, saudara-saudara. Drummer senior. Iya, drummer senior ini. So jadi apa dong sekarang? So jadi tukang tipu. Tukang tipu dalam arti tukang sulap. Orang mau saksikan DP kehebatan ini. Silakan. Tolong kameranya di close. Sementara itu lagu. Sementara itu lagu jalan. I love my heart in San Francisco, above the blue, it calls me. Pelan-pelan. Apakah itu? Tadi apa itu? To be where Tadi tisu kan, sekarang alat peraganya rokok. Sebatang keluar dari rokok. tapi rambu itu. Climb halfway to the sun, the morning fog. Hilang saudara-saudara. Keluar ulang dari sini. Coba kasih keluarkan 200.000 situ. 200.000 kasih keluarkan. My love exists Coba di close ini jari. in San Francisco, above the blue. Apa itu? Tunggu sementara. Kasih lihat di kamera. Apa itu? Masih ada? Oh. Itu trik jempol tadi. Oh, itu trik jempol. Siapa tahu. Tepuk tangan buat sang penipu ulung. Luar biasa. Ganti profesi. Biar pemirsa tahu bahwa ini Ayu Hulinggi atau yang lebih dikenal dengan Om Ayu. Ya, Om Ayu adalah seorang drummer senior yang sudah berkiprah sejak tahun 70-an. Ya, Pengalaman. bisa perkenalkan lebih jelas buat pemirsa di rumah. Halo saudara pemirsa, saya Ayu Hulinggi, profesi saya sebagai pemain drum, sudah main dari tahun 70-an, tapi sampai sekarang masih eksis. Dan sementara waktu Istirahat karena karena dapat gula. menjadi penipu. Dapat gula. Ada hobi lain yang menunjang. Dapat hobi penyakit gula sedikit. hobi diabetes. Hobi diabetes. Ya, ini keluarga. Jadi setahu saya ini Om Ayu luar biasa sekali. Oh iya. Biasanya punya 2 putra, tapi dua-duanya drummer. Luar biasa, jago-jago. Kalau orang tua. pemirsa di rumah tahu Gong 2000 kan? Ya. Itu Om Hari Anggoman. Hari Anggoman. Itu dulu satu grup sama Om Ayu. Gitu. Anggoman Hari bersaudara. Anggoman satu grup. Kalau itu grup apa dulu itu namanya? Sanita ya? Iya, Sani. Sanita ya? Sanita Rock Band. Jadi beberapa band pindah-pindah ya, Dinos, Medinos, Spektrum, Gypsy. Gypsy. Banyak. Nah, kemudian ini berapa lama belajar pindah ke tukang tipu ini? Tukang tipu belajarnya di Jarot. Komunitas, dia Iya, komunitas. Komunitas Jadi Jarot. Jadi tukang tipu itu bukan tipu apa ya, tapi kecepatan sulap itu mata. maksudnya. Itu sulap maksudnya. Ya. Jadi bahasa gaulnya tukang tipu. Ah, bahasa Iya. gua Bahasa benarnya sulap. sulap. Iya, Bung Deddy. Ini memang keluarga musisi memang luar biasa. Ya. Iya, dari Ayu Istri. punya putra Putra 2. dua-duanya Drummer, drummer. berbakat, bagus ya. Kemudian istri menunjang. Istri saya. Penyanyi. Istri saya penyanyi. Nah itu, Baru anak-anak mantu lagi dua penyanyi. dua-dua menyanyi. Aduh, Iya. luar biasa. Anak Jadi mantu 2 ya, Iya, bukan 2, tapi 2. dua. 2 maksudnya, Iya. 2. 2. Dua. Tapi kelihatan satu mau juara ini.
yang satu anak mantu yang satu juara. Iya. Bagaimana? Bagaimana? Eh? Anak mantu dua, Dua. tapi yang juara satu. Ya. Gitu. Juara satu. Oh, maksudnya apa itu yang juara itu? Sudah dekat. Tinggal menghitung waktu. Tapi rupanya orang pe Om Ayub ini selain beralih ke sulap, juga beralih tidak mau kalah dengan Ibu Diana, beralih di politik juga, ya toh? Rupanya Bung Ayub, Om Ayub mempunyai satu dukungan terhadap satu capres. Pasti semua kita di sini punya dukungan masing-masing. Tapi lewat daripada itu siapapun yang jadi, dialah presiden Ya. kita, harus dihormati, Harus ya toh? dihormati. Harus didukung, tidak ada Didukung, dendam, tidak ada dendam. apa-apa, tidak ada perkelahian, ya. Tidak ada Iring apa, dengan doa iring dengan doa. supaya Indonesia Antar deng dutu masuk iya. masuk istana, ya toh? Antar deng dutu Gorontalo, Oh iya. itu toh harta, antar deng harta naik di istana. Jadi bagaimana? Orang mau lanjut lagi dengan Ibu Diana tadi mengenai kalau jadi bagaimana tadi nasihatnya? Nasihat. Ini mesti dengar dari sekarang, Ya, toh. betul. Apapun itu, sebagaimanapun itu, kecil, besar, ringan, beratnya itu Nah, dengar dulu ini nasihat Ya. ini. nasihat. Kalau sedudu, Ya. jangan lupa kasihan teman-teman yang di bawah. Saya Di bawah kerasa mana maksudnya? Di bawah mana? Ya pekerja seni. Iya, Nah, itu apalagi maksudnya. pemain keyboard. Apa yang Ah. yang dikatakan tadi oleh Pak Hani, Iya. diperbaiki honor-honor mereka karena sekarang kita lihat kasihan itu mereka. Berarti arranger nggak termasuk, berarti cuma musisi ya. Oh, arranger sudah. Kayak Dedi, ranger apa itu Arranger di sudah. luar. Nah, di luar itu Seorang juga. punya porsi sendiri ya. Ah, Oke, jadi yang masih aktif gitu maksudnya. Iya, iya. Ya itu masuk dalam satu program. Ya, Terima penonton, kasih sekali. orang tahan dulu sedikit. Nanti orang lanjut di segmen terakhir. Orang akan posisikan yang mana sebenarnya ya toh? yang harus hadir, telur apa ayam, ya toh? Oke, tetap di Cahaya TV. Ya, penonton, masih balik lagi di mana-mana Patorang, hanya di Cahaya TV, cahaya bagi keluarga. Memang menarik sekali perbincangan kita kali ini karena memang semuanya suka bicara. Jadi 1 jam memang kurang. Kalau dorong bilang boleh bikin 4 episode, ini dapat Ricky nih 4 episode. Semua lengkap, DP drama, penyanyi, pesulap, DP owner, DP keyboardis, DP anggota dewan, sama yang polisi yang belum ada. Jadi orang mau dengar ini kesempatan terakhir buat nasihat dari Om Ayub tadi, kurang jelas. Om Ayub pengen nasihat dan titip pesan buat Ibu Diana. Ya, nasihat saya itu buat Ibu Diana nanti kalau sudah duduk, perhatikanlah apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Hani, yaitu honor-honor dari penghasilan dari para pemain keyboard. Ya, Pasti. gitu. Ya. Pasti. Para penyanyi. Ya, jadi kesejahteraan dalam hal ini. Jadi intinya kesejahteraan, saya tetap akan coba apapun itu asalkan sesuai dengan aturan, dengan mekanisme yang ada. Saya tetap akan membawa semua aspirasi karena saya mewakili pekerja seni yang ada di Dewan. Jadi dengan sesuai dengan bidang saya akan mencoba untuk lebih mensejahterakan semuanya. Akan tetapi sekali lagi tidak bisa dalam serba instan ya. Jadi tidak bisa secepat itu karena semua itu berproses dan sesuai sistem dan aturan dan undang-undang yang ada.
Seperti itu. Terima kasih. Semoga semua itu bisa dilaksanakan dengan baik, ya. Amin. Yang penting komunikasi tetap jalan. Jangan Iya. begitu orang ini katanya orang-orang bilang kan, begitu so jadi, pele mau telepon so susah, gitu. Teleponnya na angka-angka. Ya, begitu pas suara kamari, Oscar pesuara lagi. Yang dituju Selalu itu. kita punya nama yang Iya, dibawa-bawa. enggak lah. Jadi yang patut satu hal yang perlu dicatat bahwa saya yang dulu dan yang nanti Tetap sama. itu tetap akan sama. Apapun di mana saya berada tetap seperti itu. Di mana itulah itu istilah Tapi paling menarik akrab barangkali ya. kalau kita dengar dari Pak Hani. Pak Hani yang sudah punya pengalaman begitu banyak, apalagi yang sudah Baru-baru bisa memberikan. baru-baru Ibu Diana dibantu juga oleh Pak Hani ya, soal beras. Nah, ini melenceng ini. Ini Oke. tidak bisa Konsep terbiasa. Saya untuk bicara sedikit ya. ya. Jadi itulah sesuai pengalaman kami yang kebetulan ya kami sebagai pimpinan satu perusahaan bahwa seni itu, musik itu sangat baik untuk kepemimpinan. Mengapa sangat baik? Karena Menghilang stres. musik itu menyeimbangkan antara otak kiri dan otak kanan. Berdasarkan research ya daripada ahli bahwa otak kanan itu kepemimpinan sebetulnya ada di otak kanan. Banyak orang pintar yang ahli matematik, ahli bahasa dan sebagainya itu semua itu kan otak kiri ya. Tapi pada akhirnya itu dipimpin oleh orang yang berotak kanan. Orang otak kanan itu cenderung kepada kegiatan-kegiatan musik, entertain dan sebagainya. Kenapa? Dia sangat praktis dan sangat simpel dalam mengambil keputusan. Jadi penyeimbang, Ya, penyelaras. penyeimbang. Begitu juga ketika Anda banyak bermusik, banyak bernyanyi, itu akan melatih kemampuan Anda untuk berempati. Sehingga dalam mengambil keputusan itu sangat bijak. Misalnya bagaimana kalau saya seperti dia. Ya. Jadi tidak berdasarkan saya tapi dia mau berempati. Ya. Turut Kalau merasakan apa kalau yang dirasakan. saya seperti dia bagaimana? Ya. Sehingga keputusan itu sangatlah mendekati bijak ya. Jadi kepada teman-teman yang punya mimpi untuk menjadi pemimpin, belajarlah seni, paling enggak belajarlah menyanyi. Itulah saran dari saya. Luar biasa. Ya, oke penonton. Luar biasa. Karena waktu sudah, ya waktu ini sempit sekali. Hanya sejam, tidak terasa orang 1 jam ya di sini. Memang banyak sekali yang ingin disampaikan. Tapi tadi Bung Hani sudah memberikan satu yang bisa diambil hikmahnya adalah kalau ingin jadi pemimpin, belajarlah seni biar dapat menyeimbangkan otak kiri dan otak kiri kanan. dan otak kanan. Kalau di Makassar otak-otak. Yang di tangan itu apa yang dipegang itu ya, Teh? Nah inilah ya kita mau tunjukkan ke pemirsa itu Oh. seperti apa ini lagu standar Bisa yang di dijelaskan close tadi up ini. barangkali. Orang bisa kasih contoh buat pemirsa di Oh, rumah. ini lagu-lagu standar yang dimaksud Iya. tadi. Nah, Oh. jadi seperti oke. ini Cetak sendiri. lagu-lagu yang bisa tetap Abadi, abadi abadi di sepanjang segala masa. tahun dari tahun berapa sampai tahun berapa tetap digemari. Berarti Binde Biluhutan dah sendak masuk. Bina Bilota 100 tahun. Apalagi Oinani Keke. Ya. Oke. Oke. Masih ada yang bisa diberikan ke pemirsa terakhir? Pesan-pesan? Mungkin dari Oscar. Kita bisa Iya. cepat. Kalau saya sih sebenarnya dari perbincangan ini banyak sekali hikmah yang saya bisa ambil. 1 menit. Dan saya berharap dari apa yang Ibu Diana sudah sampaikan pada hari ini berdasarkan masukan-masukan juga dari Bapak Hani Andris tadi bahwa itu memang benar-benar dilakukan dan tidak omongan doang dan setelah itu nanti tidak ada yang dilaksanakan. Lebih bagus kalau dia terrealisasi karena itu merupakan tujuan kita. Kalau saya seperti itu. Ingat penonton, jangan omdo.
Itu Om, yang harus tetap ditekankan. ada satu lagi, Apa tetap lagi? kontrol diri. Kondi dan. Kondi, kontrol diri. Jadi ingat pemirsa, Omdo, jangan cuma omongan doang, tetap harus kondi, kontrol diri. Sampai bertemu lagi di acara Mana-Mana Patorang, hanya di Cahaya TV, cahaya bagi keluarga. Mana-mana, mana-mana, mana-mana patorang, mana-mana, mana-mana, mana-mana patorang. Mana-mana, mana-mana.